Shalom murid-murid, kembali lagi di video pembelajaran agama Kristen kelas 6. Murid-murid, hari ini kita akan membahas materi yang ada di buku cetak dari bab 7 dengan topik persekutuan dengan Allah. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang melimpah di dalam hidup kami hingga detik ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai pembelajaran dan membahas materi mengenai persekutuan dengan Allah. Tuhan, kirimkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami agar kami dapat fokus di dalam belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Simak video pembelajaran berikut dengan baik ya. Bab 7. Persekutuan dengan Allah. Murid-murid semua, kita harus bersyukur karena mengetahui bahwa kita memiliki Tuhan yang mengasihi dan mencintai semua umat manusia. Itu merupakan kelegaan bagi kita, merupakan karunia yang diberikan Allah kepada umatnya. Oleh karena itu, penting sekali untuk memiliki hubungan pribadi bersama Allah dengan mengingat segala keberadaan kita sebagai manusia. Memiliki hubungan pribadi dengan Allah berarti kita mempunyai persekutuan yang akrab dengan Tuhan, bukan hanya dengan berdoa, membaca dan merenungkan firman-Nya, tapi sikap kita setiap hari harus melibatkan Allah. Nah, murid-murid, kalian tahu tidak bagaimana caranya agar kita dapat memiliki hubungan yang akrab dengan Allah? Simaklah penjelasan Miss berikut mengenai cara agar kita dapat memiliki hubungan yang akrab dengan Allah. Yang pertama, berdoa. Berdoa adalah bagian penting dalam hidup orang Kristen. Nah, murid-murid, Miss mau bertanya, dalam satu hari, murid-murid berapa kali berdoa? Apakah kadang kalian tidak berdoa sama sekali? Miss harap murid-murid selalu ingat berdoa kepada Allah, karena berdoa merupakan cara kita berkomunikasi dengan Allah. Murid-murid tahu tidak? Ternyata doa memiliki 5 jenis atau 5 bentuk. Yang pertama yaitu doa ucapan syukur. Kedua, doa syafaat atau doa bersama. Ketiga, doa permohonan. Keempat, doa pujian atau pengagungan. Dan yang terakhir, doa penyembahan. Murid-murid, kita dapat berdoa di mana saja dan kapan saja, tidak tergantung tempat dan terikat dengan waktu. Doa adalah bercakap-cakap dengan Allah. Jangan lupa memanjatkan syukur di dalam doa. Ucaplah pujian dan syukur kepada Tuhan untuk setiap doa yang sudah dijawab maupun belum. Berdoalah setiap hari dan jadikan doa sebagai kebiasaan. Cara yang kedua yaitu membaca dan mempelajari Alkitab. Dengan membaca Alkitab, kita mengerti dan memahami maksud Tuhan untuk setiap hari. Firman Allah membantu kita menjauhi banyak kesusahan, perangkap, dan tragedi yang disebabkan oleh keputusan dan pilihan yang salah. Firman Tuhan menuntun kita seperti pelita dan suluh dalam aktivitas kita setiap hari. Murid-murid, rajinlah membaca Alkitab. Berajin membaca Alkitab menjadi sarana bagi murid-murid agar semakin mengenal Allah dan mengetahui kehendak Allah. Membaca Alkitab itu ibarat makanan bagi tubuh kita. Kita akan merasa kelaparan jika tidak makan. Jika tidak membaca Alkitab, jiwa kita pun akan kelaparan.
Cara yang ketiga yaitu menghadiri ibadah di gereja dan berpartisipasi aktif dalam pelayanan gereja. Murid-murid menghadiri ibadah di gereja adalah kehendak Allah bagi orang percaya dan harus dijadikan kebiasaan. Gereja adalah tempat di mana orang percaya dapat saling mengasihi, saling mendukung dan menyemangati, dan saling melayani. Ada beberapa cara untuk terlibat aktif dalam pelayanan. Yang pertama, mengumpulkan sumbangan atau donasi untuk misi gereja. Kedua, membersihkan lingkungan gereja dan tidak membuang sampah di dalam gedung gereja. Ketiga, menggunakan talentamu atau bakatmu untuk menolong dan menghibur orang lain. Keempat, membuat ibadah khusus untuk mendoakan orang sakit, menghibur yang berduka, merayakan hari ulang tahun atau persiapan ujian. Dan yang terakhir, menjadi relawan untuk kegiatan-kegiatan gerejawi. Jadi itu merupakan cara agar aktif di dalam pelayanan gereja. Cara yang keempat yaitu membuat keputusan-keputusan yang bijaksana. Membuat keputusan-keputusan yang bijaksana menolongmu membangun kebiasaan yang baik sesuai dengan perintah Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan akan menjadi semakin erat jika melakukan perintah Tuhan melalui keputusanmu. Penting untuk diingat bahwa Allah menghendakimu untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu, serta mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Nah murid-murid, ada 4 kebajikan surgawi yang merupakan prinsip-prinsip moral yang dapat menolongmu memilih keputusan yang bijaksana. Yang pertama, kesederhanaan. Dengan berlatih kesederhanaan, kamu berlatih mengendalikan dirimu, tidak tamak dan berhati-hati dalam bertindak sesuai waktu dan tempat tertentu. Kedua, kesabaran. Kesabaran datang dari sikap sederhana. Kesabaran menuntunmu memberi pengampunan kepada orang-orang yang melukai hatimu. Ketiga, kerendahan hati. Kerendahan hati mengajarimu berperilaku sederhana, tidak mementingkan diri sendiri, serta menunjukkan rasa hormat pada orang lain. Keempat, kebaikan hati. Kebaikan hati melatihmu untuk memiliki pandangan yang positif dan membangkitkan kebaikan kepada orang lain. Cara yang kelima yaitu melayani umat Allah. Murid-murid, kita telah dipilih dan dipanggil Allah untuk melanjutkan karyanya di dunia. Misi kita adalah memperkenalkan Kristus kepada semua orang, keluarga, tetangga, orang-orang di belahan dunia lain, kaya miskin, yang berkuasa atau yang tertindas, yang tersisihkan, semua adalah anak Allah. Murid-murid, tertulis di dalam Alkitab bahwa orang-orang Kristen harus melayani Allah lewat melayani sesama, karena semua orang diciptakan serupa dengan gambar Allah. Karena itulah orang Kristen harus berkarya untuk kebaikan orang-orang yang susah, yang tidak mendapatkan kebutuhan mereka, dan melayani mereka sebagai bagian dari tubuh Kristus. Di akhir video ini, Miss akan memberikan kalian sebuah tugas, yaitu rekamlah video berdoa sebelum makan. Setelah kalian selesai rekam, kirimlah video tersebut ke guru agama Kristen kalian masing-masing. Nah murid-murid, itulah penjelasan mengenai materi bab 7 persekutuan dengan Allah. Miss harap kalian telah menyimak dengan baik dan telah memahami materi yang disampaikan hari ini. Murid-murid, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa.
Ya Allah Bapa kami yang berada di atas kerajaan surga, terima kasih Bapa, kami telah dapat mengikuti pelajaran agama Kristen hari ini. Bapa, bimbinglah kami, berkatilah kami selalu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Bye.